Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Gianto. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pendidikan anti korupsi, di mana bicara soal pekerjaan. Pada saat ini posisi saya bekerja di bagian pengadaan bahan makanan, dan juga pekerjaan saya lebih kepada administratif, dan saya bekerjanya itu lebih ke bekerja di rumah ya, lebih ke administrasi tadi. Dan kadang sering ke kantor dan kadang juga seringnya di rumah. Selain itu, saya juga bekerja sebagai organisatoris di salah satu organisasi pelajar, yaitu PII, Pelajar Islam Indonesia, yang saat ini posisi saya sebagai ketua umum di Provinsi Kalimantan Barat, dan insya Allah masa jabatannya akan berakhir di tahun 2025, di tahun depan. Bicara soal narasi pendidikan anti korupsi, pada kesempatan ini korupsi itu kalau secara definisi itu kan dia tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga selain tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu juga arahnya kepada keuntungan pribadi. Nah, ini bisa terjadi dalam bentuk apapun ya. Misalnya korupsi waktu, penyalahgunaan waktu, lalu ada pemerasan, terus ada penyalahgunaan nama, atau dengan nama lain itu nepotisme, dan juga dia itu sifatnya itu menggerogoti kepercayaan, entah itu dalam rekan tim, dalam satu organisasi, atau dalam satu perusahaan. Itu bisa saja menggerogoti kepercayaan, dan itu tentunya ada korbannya. Nah, bicara tentang pentingnya pendidikan anti korupsi itu yang pasti adalah itu tentang kesadaran ya, tentang kesadaran. Pentingnya pendidikan anti korupsi itu adalah tentang kesadaran, di mana ada nilai-nilai yang perlu kita sampaikan. Di antaranya ada integritas diri, terus transparansi dalam transaksi, dan juga ada akuntabilitas sejak dini itu. Akuntabilitas sejak dini. Jadi sejak usia dini, dalam artian sejak sekolah dasar itu sudah ditanamkan ada jiwa-jiwa atau nilai-nilai integritas, ada transparansi, dan juga ada akuntabilitas, yang dimana pencatatan itu sangat penting, dan juga transparansi itu sangat penting, dan tentunya integritas diri itu sangat penting. Waktu yang tepat dalam penanaman nilai itu adalah ketika sejak ia dini, dan juga lingkungan yang paling tepat selain sekolah adalah lingkungan keluarga. Nah, itu adalah tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Ketika anak-anak, atau dalam istilah saya, ketika ubun-ubunnya masih lembut, itu masih cepat menangkap seorang anak, cepat paham, apalagi itu jika itu dicontohkan oleh orang tua dan dicontohkan oleh lingkungannya, maka jiwa-jiwa anti korupsi, jiwa-jiwa dengan integritas tinggi, jiwa-jiwa dengan sikap dan sifat yang profesional itu akan tumbuh sejak dini, dan hingga ia dewasa ia akan berpegang teguh pada nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, di Indonesia sendiri pendidikan anti korupsi itu sudah mulai ditanamkan ya. Itu sudah mulai ketika ia sejak SD, mulai dari pelajaran Pancasila, pelajaran PKN, hingga kuliah pun itu pun tetap dibahas. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya manusia itu kadang berbolak-balik ya, kadang itu tidak dapat konsisten. Nah, maka dari itu, dari ia kecil sampai ia tua ya, sampai masuk kepada jenjang mahasiswa, itu tetap diingatkan agar terjadi proses di mana satu kesadaran itu muncul ketika ia masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, jadi alarm penting, karena
pendidikan anti korupsi itu tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, tentang nilai-nilai dari agama, tentang nilai-nilai tentang menjaga dan juga merawat nilai-nilai yang sudah ada. Yang diantaranya tadi ada integritas, lalu ada ada integritas, lalu ada integritas, ada transparansi, dan juga ada akuntabilitas. Nah, proses ini adalah proses terbaik di mana ketika kecil hingga dewasa, penanaman nilai itu akan terus terjadi. Dan secara sadar, kita perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit sudah menerapkannya dengan cara berani berbicara tentang hal yang salah, dan juga berani berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.